السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله للناس رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين جماعة جمعة أعزنا الله وإياكم أجمعين. Di hari Jumat ini sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah bosan memberikan kita berbagai nikmat, walaupun kita sering melupakannya. Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, bahkan Allah katakan jika kita berusaha untuk menghitung nikmat tersebut, kita tidak akan mampu. Maka marilah jemaah sekalian, ketika Allah masih memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita nikmat lapang, memberikan kita berbagai nikmat yang lain, maka pastikan itu menjadi wasilah menambah keimanan, wasilah untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat kita kepada Nabi dan tentunya melaksanakan apa yang telah Nabi tinggalkan kepada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kita layak menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azallahu wa iyyakum ajma'in. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang menjadi larangannya. Ma'asyiral muslimin, ketakwaan pada diri seseorang itu memiliki tanda, dan tanda ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Seseorang memiliki ketakwaan ketika berkumpul padanya 4 hal. Yang pertama kata beliau, al-amalu bitanzil. Orang yang bertakwa adalah orang yang amalnya, aktivitasnya, kegiatannya
selama menjalani kehidupan dunia ini, dia dasarkan kepada at-tanzil. Apa itu at-tanzil? Al-Quran dan as-sunnah. Yang kedua kata beliau, orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki ar-ridha bil qalil, yaitu memiliki perasaan untuk senantiasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika Allah berikan kelapangan rezeki, dia bersyukur atasnya. Begitupun sebaliknya jemaah sekalian, ketika Allah berikan ujian kesempitan rezeki, dia tetap bersabar atasnya dan dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa adalah yang memiliki al-khaufu minal jalil, memiliki sikap takut, rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari apa? Tentu takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata beliau, orang yang memiliki ketakwaan adalah orang yang senantiasa isti'dadu liyaumir rahil, yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, yang senantiasa membekali dirinya dengan amal soleh, karena sesungguhnya di hadapan kita semua akan ada hari pembalasan, ada hari yaumul hisab. Hari kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan hari yaumul mizan, di mana amal perbuatan kita akan ditimbang nantinya. Ma'asyiral muslimin azallahu wa iyyakum ajmain. Imam Al-Hakim dalam kitabnya yang berjudul Al-Mustadrak, ini merupakan kitab hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari sahabat mulia Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan atani Jibril. Jibril pernah mendatangi kota Nabi dan dia berkata, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka tufariquhu. Ya Muhammad, cintailah apapun, cintailah siapapun, tapi ingat sesungguhnya engkau akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, beramallah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawab atas amal yang kamu lakukan di dunia. Ma'asyiral muslimin azallahu wa iyyakum ajmain. Dalam hadis ini kita menemukan ada 3 wasiat agung malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya wasiat ini bukan hanya kepada Nabi kita, ini juga wasiat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada 3 wasiat. Yang pertama mengenai tentang hidup, yang kedua tentang cinta, dan ketiga tentang amal. Dalam hadis ini malaikat Jibril mengatakan aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Seolah-olah malaikat Jibril ingin menyatakan bahwa hakikat hidup kita adalah kepanaan, bahwa semua yang ada di muka bumi ini semua akan fana dan dia tidak bersifat abadi. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadis, memerintahkan kepada kita semua, aksiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian untuk mengingat suatu perkara yang akan memutuskan cintamu kepada dunia, terperdayamu dengan dunia, yaitu yakni al-maut, yaitu kematian. Di dalam hadis lain juga disebutkan dari riwayat sahabat Ibnu Umar, ja'al rajulun minal ansar. Ketika itu seorang laki-laki dari Ansar mendatangi Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, ayyan nasi afdal, siapa manusia terbaik?
Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Siapa di antara mereka yang paling baik akhlaknya? Kemudian Nabi ditanya kembali, wa ayyan nasi akyas. Kemudian, ya Nabi Allah, siapa manusia yang paling cerdas? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdas, kata Nabi, mereka yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyaknya kematian. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaika al-akyas. Dan siapa saja yang ahsanuhum, yang paling baik mempersiapkan bekalnya ketika dia meninggalkan kehidupan dunia ini, kata Nabi, dialah orang-orang yang cerdas. Hakikat dunia ini, jika kita ingin sukses menjalani kehidupan dunia ini, maka kita harus mengetahui apa tujuan Allah menciptakan kita. Maka jawabannya bisa kita temukan dalam Al-Quran, jemaah sekalian. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau ada di antara jin dan manusia yang dia hidup di muka bumi Allah ini, tapi dia tidak pernah beribadah kepada Allah, maka itu seakan-akan dianggap tidak ada. Oleh karenanya, kita harus memastikan setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita, aktivitas kita, harus kita pastikan itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Agar kita menjadi hamba Allah seutuhnya, itulah Allah kemudian menurunkan kepada Nabi kita Al-Quran dan juga As-Sunnah menjadi pedoman hidup kita. Ma'asyiral muslimin, azallahu wa iyyakum ajma'in. Poin yang kedua dalam hadis ini, Malaikat Jibril mengatakan, wa ahbib ma syi'ta fa innaka tufariqu. Cintailah siapapun, cintailah apapun, tetapi sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Yang menjadi pertanyaan jemaah sekalian, adakah cinta yang tidak akan terputus, yang akan senantiasa bersama kita? Maka itulah cinta yang harus kita pertahankan. Jawabannya tidak lain adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang merasakan besarnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kelezatan iman. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Thalathun." Ada 3 perkara kata Nabi. Man kunna fihinna, barang siapa yang memiliki ketiganya, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan menemukan kelezatan iman. Yang pertama kata Nabi, man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun dari selain keduanya. Kemudian kata Nabi, wa an yuhibbal mar'ah. Siapa saja mencintai seseorang, la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai orang itu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Nabi, wa an yakraha an ya'uda fil qubur. Yang dia merasa berat, merasa benci, tidak suka kembali kepada kuburan setelah Allah menolongnya dengan keimanan dan keislaman ini. Kama yakrahu, sebagaimana dia benci an yuqdaba finnar, dia dilemparkan dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, azallahu wa iyyakum ajmain. Mencintai Allah itu memiliki tanda. Ketika seseorang mencintai Allah, maka dia akan mendahului dari apapun urusannya dunia ini. Bahkan Allah kemudian menegur kita dalam salah satu surahnya, siapa saja yang lebih mementingkan
keluarganya, mementingkan bisnisnya, mementingkan jabatannya dan semua dari dunia ini daripada Allah dan Rasulnya, maka dia tunggu atas perbuatannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum, katakanlah Muhammad, jikalau ayah-ayah kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, wa ashiratum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtarabtumuha dan harta yang kamu cari, wa tijarah takhshawna kasadah dan bisnis perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat tinggal yang sangat kamu cintai, ahabbu ilaihi minallahi wa rasulih, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu Allah atas cinta. Ma'asyiral muslimin azallahu wa iyyakum ajmain. Di antara tanda seseorang mencintai Allah, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian benar cintanya kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah wajib bagi kalian untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni kalian. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, bahwa ayat ini menetapkan bahwa siapa saja yang mengklaim cintanya kepada Allah, jemaah sekalian, sedangkan dirinya sendiri ia tidak pernah berada di jalan Nabi Muhammad SAW, ia tidak pernah menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai petunjuk hidupnya, maka ia sesungguhnya telah berdusta sampai dia mengikuti syariat Muhammad secara keseluruhan. Mari kita simak penggalan syair Imam Syafi'i rahimahullah. Imamuna Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu." Seseorang yang benar cintanya kepada siapapun, khususnya kepada Allah, maka sesungguhnya la ta'tahu, engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu. Sesungguhnya orang yang telah mencintai sesuatu, maka dia sangat besar ketaatannya kepada yang dicintainya. Dan yang terakhir jemaah sekalian, poin yang penting yang dia menjadi wasiat malaikat Jibril dalam hadis ini, wa'mal ma syi'ta fa innaka majazun bih. Beramallah sesuka kalian, tapi ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban atas ini semua. Kalau kita membuka Al-Quran, maka kita selalu temukan kata iman disandingkan dengan amal soleh. Bahkan bisa kita temukan sebanyak 75 kali, yang menunjukkan pentingnya bahwa setelah seseorang menyatakan keimanannya, maka wajib dia buktikan dengan amal soleh. Dalam hadis ini, malaikat Jibril menyampaikan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, baik amal soleh maupun amal yang buruk, itu akan diminta pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang beramal walaupun sebesar bizarrah, jemaah sekalian. Apa itu bizarrah? Kalau dalam terjemah kadang diterjemahkan bisawi, karena untuk menunjukkan betapa sepelenya. Bahwa siapa saja walaupun amal soleh itu sedikit apapun, dia akan diberikan balasan. Begitupun sebaliknya jemaah sekalian, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal keburukan, berbuat kezaliman walaupun hanya sedikit saja, kata Allah, dia akan kemudian menyaksikan, mendapatkan balasan atas apa yang dilakukannya. Dan dalam hadis lain disebutkan tentang yaumul hisab ini, betapa beratnya hisab ini. Hadis Rasulullah SAW, la tazulu qadama abadin hatta yus'al an arba'. Tidak akan pernah bergerak kedua kaki seorang hamba, kata Nabi, sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama kata an umuri fima afna. Kita akan ditanya oleh Allah
tentang umur kita, untuk apa kita habiskannya mas sekalian. Wa an ilmihi, tentang ilmunya. Fima amal, apakah telah diamalkan atau belum. Kemudian yang ketiga, wa an malihi fima aina iktasab wa fima anfaqahu. Harta ini unik jemaah sekalian. Ditanya bukan satu dua, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Dan yang terakhir, wa an jasadi fima ablah, dan kita akan ditanya atas anggota tubuh kita ini semua, untuk apa kita gunakan. Yang menjadi muhasabah kita di awal tahun ini, sudahkah kita siap dengan hisab ini ketika Allah bertanya atas 4 hal yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab kalian. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufiknya. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, dan Allah berikan kita istiqamah. Hadza aqulu ma sami'tum, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيم لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين فقد أمركم الله الصلاة والسلام في محكم التنزيل قال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم من ولى من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولى من أمر المسلمين شيئا فشق عليه فاشكر عليه. اللهم ادفع عنا البلاء والوبا والزلازل وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من إندونيسيا هذا ومن بلدان مسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته
ولا حاجة من حوائجنا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.